Dokter Muhammad, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Ayah saya sudah lama mengalami insomnia. Setiap malam beliau hanya berbaring memejamkan mata, tetapi tidak pernah benar-benar tertidur. Kadang-kadang sekitar pukul 2 pagi beliau masih duduk termenung di ruang tamu. Tubuhnya semakin kurus, ingatannya kian menurun dan saya bisa melihat setiap pagi wajahnya seperti kalah dalam peperangan. Saya merasa seperti anak yang gagal karena tidak bisa membantu ayah tidur nyenyak. Saya datang ke sini karena saya membutuhkan harapan. Mohon bantuannya, dokter. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan lindungan kepada kita semua. Terima kasih Saudara Aditya karena telah membuka hatimu. Apa yang Anda katakan sungguh sangat menyentuh. Saya sangat mengagumi bakti dan kesetiaan Anda. Dan saya ingin menyampaikan satu hal penting kepada Anda tidak sendirian. Ada begitu banyak anak yang merasakan hal serupa dan banyak orang tua seperti ayah Anda yang diam-diam menanggung kelelahan akibat insomnia. Namun kabar baiknya adalah kondisi ini dapat diatasi. Insomnia pada lansia bukanlah kutukan alami dari penuaan. Seringkali ini adalah hasil dari perubahan hormonal kebiasaan harian atau bahkan beban pikiran yang tidak disadari. Dalam program Hidup Sehat 365 hari ini, saya ingin mengajak Anda dan seluruh pendengar menjelajahi penyebab dari gangguan tidur ini, serta langkah-langkah praktis yang telah terbukti secara ilmiah untuk membantu orang tua kita kembali tidur dengan tenang. Satu malam tanpa tidur yang baik bisa merusak seminggu produktivitas. Tapi ketika hal ini berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tubuh pun mulai menyerah. Gangguan kognitif, tekanan darah tinggi, bahkan penurunan fungsi alat vital pria, semua bisa berawal dari kurang tidur. Saya akan memandu Anda dengan cara yang sederhana, ramah, dan berbasis bukti medis terkini. Mulai dari kebiasaan kecil seperti minum air hangat, pijatan ringan, hingga teknik pernapasan dalam yang menenangkan sistem saraf. Dan hari ini saya berjanji, kita tidak hanya bicara tentang tidur, tetapi tentang memulihkan kembali martabat dan kenyamanan hidup di masa tua. Mari kita mulai. Sebelum kita bisa mencari solusi, kita perlu memahami akar masalahnya. Mengapa orang tua seperti ayah Bapak Aditya dan mungkin juga orang tua Anda di rumah sulit tidur di malam hari? Dalam dunia medis, insomnia pada lansia adalah kondisi yang cukup umum. Data dari jurnal Aging and Sleep terbitan 2018 menyatakan bahwa lebih dari 50% individu berusia di atas 60 tahun mengalami gangguan tidur kronis. Mengapa ini terjadi? Pertama, tubuh kita mengalami perubahan ritme sirkadian seiring bertambahnya usia. Ritme ini adalah jam biologis yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita terjaga. Pada usia lanjut, jam ini sering bergeser lebih awal, menyebabkan mereka terbangun lebih dini dan sulit kembali tidur. Kedua, produksi melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur, menurun drastis pada lansia. Sebuah studi dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat melatonin pada lansia bisa turun hingga 60% dibanding orang dewasa muda. Selain faktor biologis, banyak juga yang mengalami masalah psikologis. Rasa kesepian, kehilangan pasangan, atau bahkan perasaan tidak lagi dibutuhkan sering membayangi lansia dan berdampak langsung pada kualitas tidur. Sebuah studi dari Sleep Medicine Reviews tahun 2019 menunjukkan hubungan erat antara depresi ringan dan insomnia kronis pada lansia. Dan jangan lupa kondisi medis seperti hipertensi, diabetes, artritis, dan penggunaan obat-obatan tertentu juga memainkan peran. Obat untuk tekanan darah atau nyeri sendi, misalnya, dapat mengganggu tidur jika tidak dikontrol dengan baik. Saya baru sadar semua hal itu hampir semuanya terjadi pada ayah saya. Beliau memang punya hipertensi dan sejak pensiun terlihat makin sering melamun seperti kehilangan semangat. Dan satu hal yang penting untuk diingat, insomnia bukan hanya tentang kesulitan tidur. Ini adalah gejala yang bisa menjadi sinyal dari kondisi yang lebih serius. Misalnya pada beberapa lansia, gangguan tidur adalah awal dari masalah kognitif seperti demensia,
Itu sebabnya kita perlu peka, bukan hanya memperhatikan jam tidur mereka, tapi juga kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Jika kita bisa memahami latar belakang biologis dan emosional ini, maka kita akan lebih siap untuk memberikan solusi yang sesuai, bukan sekadar mencari obat tidur cepat, tapi pendekatan yang utuh dan manusiawi. Untuk itu, mari kita saling berbagi. Bagi Anda yang sedang menonton, tuliskan di kolom komentar, apakah orang tua Anda juga mengalami sulit tidur? Menurut Anda, apa penyebabnya? Dan langkah apa yang pernah Anda coba? Jangan lupa untuk menyukai video ini dan tekan tombol langganan agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Hidup Sehat 365. Semoga Allah senantiasa memberkahi Anda dengan kesehatan dan ketenangan jiwa. Mari kita bahas mengapa tidur itu penting, terutama bagi orang tua. Tidur bukan sekadar waktu istirahat. Ini adalah saat tubuh melakukan pemulihan, memperbaiki jaringan, memperkuat sistem kekebalan, dan membersihkan racun dari otak. Tanpa tidur yang cukup dan berkualitas, seluruh sistem tubuh akan terganggu. Sebuah studi dari Nature Neuroscience 2017 menemukan bahwa kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan akumulasi protein beta amiloid di otak zat yang dikaitkan dengan penyakit Alzheimer. Artinya, gangguan tidur kronis dapat mempercepat penurunan kognitif pada lansia. Selain itu, kurang tidur juga berdampak pada jantung. Studi dari European Heart Journal tahun 2019 menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner via stroke. Ini disebabkan oleh peningkatan tekanan darah dan inflamasi akibat kurang tidur. Dan bukan hanya itu, kurang tidur menurunkan produksi hormon testosteron yang penting untuk fungsi tubuh pria termasuk alat vital pria. Penurunan ini menyebabkan penurunan energi, mood buruk, dan berkurangnya fungsi tubuh secara keseluruhan. Bagi perempuan lansia, gangguan tidur juga memperburuk gejala menopause seperti hot flashes dan perubahan suasana hati membuat mereka semakin sulit tidur, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Kurangnya tidur juga membuat orang tua lebih rentan terhadap kecelakaan di rumah. Dalam penelitian oleh Journal of Geriatric Psychiatry tahun 2020, disebutkan bahwa lansia yang tidur kurang dari 5 jam memiliki risiko 2 kali lipat mengalami jatuh di malam hari. Perlu kita sadari bersama bahwa efek kurang tidur tidak hanya langsung terasa pada tubuh, tetapi juga mempengaruhi emosi dan interaksi sosial. Lansia yang kurang tidur cenderung lebih mudah tersinggung, merasa putus asa, dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Ini dapat memperparah rasa kesepian yang memang sering dirasakan oleh mereka. Dalam jangka panjang, gangguan tidur yang tidak ditangani membuat tubuh semakin sulit membedakan antara siang dan malam, merusak ritme alami, dan membuat pemulihan semakin berat. Karena itu penting sekali untuk tidak menganggap remeh tidur yang terganggu, walaupun hanya beberapa jam setiap malam. Saya mengira ayah saya hanya kelelahan. Namun sekarang saya memahami bahwa kurang tidur dapat menimbulkan akibat yang serius. Hal itu bahkan dapat menyebabkan kondisi berat seperti gagal jantung atau kehilangan ingatan. Saya masih ingat dengan jelas hari yang mengerikan itu. Ayah saya mengalami sesak napas tangan dan kakinya menjadi dingin, tekanan darahnya melonjak, lalu beliau pingsan. Beruntung saya dapat segera membawanya ke rumah sakit. Benar sekali Bapak Aditya. Tidur adalah fondasi kesehatan. Tanpa tidur, obat tidak bekerja maksimal, nutrisi tidak terserap baik, dan pikiran tidak jernih. Karena itu memahami bahayanya adalah langkah awal menuju pemulihan. Di bagian selanjutnya kita akan membahas cara mengatasi tanpa obat. Tetap bersama kami. Setelah kita memahami seberapa besar dampak insomnia terhadap tubuh, sekarang saatnya kita fokus pada solusi. Yang menarik, banyak pendekatan efektif yang tidak melibatkan obat-obatan kimia. Bahkan sebagian besar lansia merespons lebih baik terhadap terapi non-farmakologis karena cenderung lebih aman dan berkelanjutan. Salah satu metode yang sangat saya rekomendasikan adalah relaksasi otot progresif. Ini adalah teknik di mana seseorang secara bertahap mengencangkan VA
melemaskan otot-otot tubuh dimulai dari ujung kaki hingga ke kepala. Menurut Behavior Therapy Journal tahun 2016, teknik ini terbukti menurunkan ketegangan otot faha, meningkatkan kualitas tidur dalam waktu 2 minggu jika dilakukan secara rutin. Yang kedua adalah pernapasan perut atau napas diafragma. Teknik ini sangat sederhana. Duduk atau berbaring foy nyaman, letakkan tangan di atas perut lalu tarik napas perlahan melalui hidung hingga perut mengembang. Tahan sejenak lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Penelitian dalam Journal of Clinical Psychology tahun 2020 menunjukkan bahwa pernapasan ini menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik yang membuat tubuh lebih rileks dan siap tidur. Metode ketiga yang tak kalah efektif adalah mendengarkan suara alam atau musik lembut sebelum tidur. Irama lambat dan konsisten dari suara seperti hujan ombak atau musik instrumental telah terbukti secara ilmiah memperlambat gelombang otak faha, memicu rasa kantuk alami. Terakhir, terapi kognitif perilaku untuk insomnia atau CBTI. Ini adalah terapi berbasis bicara yang membantu lansia mengenali pola pikir negatif yang mengganggu tidur. CBTI telah menjadi standar emas di banyak negara dalam mengatasi insomnia kronis tanpa obat. Meskipun membutuhkan bantuan profesional, manfaat jangka panjangnya luar biasa. Jangan lupakan juga sentuhan fisik yang penuh perhatian seperti pijat ringan. Misalnya pijatan di punggung bawah atau titik yongkuan pada telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional timur, titik yongkuan dipercaya sebagai pusat ketenangan. Penelitian di Complementary Therapies in Medicine tahun 2018 menunjukkan bahwa pijatan lembut di titik ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mempercepat proses relaksasi. Meskipun kelihatannya sederhana menyisihkan 5 hingga 10 menit setiap malam untuk terapi ringan seperti ini, bisa menjadi momen penyembuhan yang sangat kuat, tidak hanya untuk tubuh, tetapi juga hubungan antara anak dan orang tua. Ayah saya telah mengonsumsi banyak obat tidur, tetapi obat-obatan tersebut tidak terlalu efektif dan menimbulkan banyak efek samping. Teknik-teknik ini terdengar sangat masuk akal dan aman. Saya pikir ayah saya bisa mencoba pernapasan perut atau mendengarkan suara hujan. Ayah saya benar-benar menyukai suasana yang tenang. Seandainya saya bertemu dengan Dr. Muhammad lebih awal. Luar biasa Bapak Aditya. Memulai dengan satu teknik sederhana saja sudah bisa membawa perubahan. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Di bagian selanjutnya kita akan bahas bagaimana mengubah gaya hidup malam hari bisa membantu proses penyembuhan. Kita lanjutkan sebentar lagi. Kita telah membahas terapi relaksasi dan pernapasan. Namun ada satu hal penting yang sering terlupakan gaya hidup dan kebiasaan malam hari. Perubahan kecil dalam rutinitas malam bisa membuat perbedaan besar terhadap kualitas tidur. Pertama, tetap menjaga jadwal tidur yang konsisten. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang sensitif terhadap waktu. Cobalah untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari termasuk akhir pekan. Ini membantu tubuh mengatur ritme sirkadian secara stabil. Kedua, hindari makanan berat kafein dan gula setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Makanan berat membuat sistem pencernaan bekerja keras dan bisa mengganggu kenyamanan tidur. Sementara itu, kafein dan gula bisa meningkatkan denyut jantung dan membuat otak lebih aktif. Ketiga, batasi penggunaan perangkat elektronik di malam hari. Layar ponsel, tablet, dan televisi memancarkan cahaya biru yang menghambat produksi melatonin. Sebuah studi dalam Journal of Sleep Research tahun 2018 menyebutkan bahwa paparan cahaya biru 1 jam sebelum tidur menurunkan kualitas tidur sebesar 40%. Keempat, buat suasana kamar tidur menjadi tempat yang tenang dan nyaman. Gunakan lampu redup, pastikan suhu ruangan sejuk dan pertimbangkan menggunakan aromaterapi seperti lavender untuk membantu relaksasi. Kelima, hindari tidur siang terlalu lama. Tidur siang boleh saja, tetapi sebaiknya tidak lebih dari 30 menit dan jangan terlalu sore. Tidur siang terlalu lama bisa mengganggu rasa kantuk di malam hari. Terakhir, buat rutinitas menenangkan sebelum tidur. Misalnya membaca buku rohani, mendengarkan murotal Al-Quran, atau menulis jurnal rasa syukur. Aktivitas ini membantu membersihkan pikiran dan mengarahkannya pada ketenangan.
Kita juga perlu membangun budaya tidur yang sehat di rumah. Ketika anak-anak dan cucu Cuung mematikan televisi lebih awal dan menjaga suasana rumah tetap hening, orang tua akan merasa dihargai dan lebih mudah untuk beristirahat. Tindakan kecil seperti itu, jika dilakukan bersama-sama, bisa menjadi bentuk bakti dan cinta yang sangat besar bagi orang tua. Saya melihat banyak hal yang bisa kami perbaiki di rumah. Ayah saya kadang masih menonton televisi sampai larut dan sering minum teh manis sebelum tidur. Sekarang saya paham kebiasaan ini bisa mengganggu tidur beliau. Apa yang Bapak alami juga sering terjadi di banyak rumah. Karena itu saya ingin mendengar dari Anda semua. Apakah Anda memiliki kebiasaan malam tertentu yang mungkin memengaruhi tidur? Apakah ada rutinitas yang sudah Anda coba dan berhasil? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan bagian ini dengan penuh perhatian. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam usaha kita menjaga kesehatan orang tua tercinta. Amin. Meski ada banyak langkah yang bisa kita lakukan di rumah kita, juga perlu tahu kapan waktunya mencari bantuan profesional. Banyak keluarga menunda pergi ke dokter karena mengira insomnia hanyalah masalah kecil. Padahal Neu dibiarkan, kondisi ini bisa memicu komplikasi yang lebih serius. Kapan kita perlu membawa orang tua ke dokter? Pertama, jika gangguan tidur sudah berlangsung lebih dari 1 bulan tidak membaik meski sudah mencoba berbagai cara alami. Kedua, jika insomnia mulai mengganggu aktivitas harian. Mereka seperti mudah marah, sulit berkonsentrasi, atau bahkan kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu mereka sukai. Ketiga, jika insomnia disertai gejala fisik lain, NHU, nyeri dada, sesak napas, sering buang air kecil di malam hari, atau gejala gangguan mood NHU, kesedihan berlarut-larut. Dalam kondisi seperti ini, dokter perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari tahu apakah ada penyakit lain yang mendasarinya. Keempat, tidur tidak lagi memberi efek pemulihan. Neu orang tua bangun dalam keadaan lelah pusing atau lebih lemah dari hari sebelumnya, bisa jadi ada masalah kesehatan serius yang tersembunyi. Terakhir, jika orang tua mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan perilaku drastis, seperti berbicara sendiri linglung hoats, kehilangan orientasi waktu, ini bisa menjadi tanda awal gangguan kognitif yang perlu segera dievaluasi. Sebagai anak, kita memiliki tanggung jawab, tidak hanya untuk merawat, tetapi juga untuk memahami sinyal-sinyal halus dari tubuh orang tua kita. Terkadang mereka enggan mengeluh atau menganggap gangguan tidur sebagai hal biasa. Tapi kita perlu peka dan bertanya secara lembut, lalu mencatat pola tidur mereka agar bisa menyampaikan informasi yang akurat ke dokter. Dokter mungkin akan merekomendasikan pemeriksaan laboratorium konsultasi dengan psikiater geriatrik atau terapi tidur lanjutan. Semua ini bertujuan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan kita tidak melewatkan kondisi medis penting yang tersembunyi di balik gejala insomnia. Sejujurnya, saya ragu membawa ayah saya ke dokter sebagian karena ayah saya tidak suka ke rumah sakit. Beliau terus mengatakan bahwa tidak apa-apa. Namun sekarang saya baru menyadari betapa pentingnya langkah tersebut. Beberapa gejala yang telah disebutkan memang benar-benar terjadi. Tindakan terbaik adalah pencegahan dan deteksi dini. Jangan menunggu sampai insomnia berkembang menjadi sesuatu yang lebih parah. Konsultasi dengan tenaga kesehatan bisa memberikan panduan yang tepat, solusi yang lebih terarah. Ingat, kesehatan orang tua adalah amanah dan bentuk ibadah yang sangat mulia. Kita telah melalui perjalanan panjang hari ini. Mulai dari memahami apa itu insomnia pada lansia, mengenali dampaknya terhadap tubuh dan pikiran, hingga mengeksplorasi berbagai cara alami untuk mengatasinya semua demi satu tujuan mulia, memberikan kembali hak istirahat yang layak bagi orang tua kita. Mari kita rangkum. Tidur bukan hanya keperluan fisik, tapi juga kebutuhan spiritual dan emosional. Ketika orang tua kita tidur dengan tenang tubuh, mereka memulihkan diri, pikiran mereka menjadi jernih, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mulailah dengan hal sederhana, jadwal tidur yang teratur, menghindari cahaya layar sebelum tidur, mempraktikkan pernapasan perut, atau hanya sekadar memijat lembut punggung mereka, kasih sayang.
Kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tapi tentang perhatian waktu VA cinta. Insomnia bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja oleh lansia. Voi pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita bisa membuat malam mereka lebih damai, lebih nyaman, dan lebih bermakna. Ingatlah, rang perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Bahkan jika Anda hanya bisa memulai dengan satu kebiasaan malam yang baik, itu sudah sangat berarti. Terus dampingi orang tua Anda bukan hanya voi obat, tapi dengan waktu dan perhatian. Jangan ragu untuk melibatkan mereka dalam membuat keputusan tentang rutinitas tidur mereka. Seringkali yang dibutuhkan lansia bukan hanya solusi medis, tetapi juga keyakinan bahwa mereka tidak sendiri. Hadirnya Anda di samping mereka setiap malam mengingatkan untuk tidur tepat waktu, memijat ringan, atau sekadar menanyakan, apakah ayah sudah merasa tenang malam ini? Semua itu adalah bentuk cinta yang lebih kuat dari 1000 resep. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini hari ini. Saya menyadari banyak kesalahan saya dalam merawat kesehatan keluarga. Saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri ketika menemani ayah. Saya berharap apa yang saya pelajari dapat bermanfaat bagi banyak keluarga lain. Saya mendoakan Dr. Muhammad dan kita semua selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Aditya. Suara Anda mewakili banyak anak yang ingin berbakti, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Insya Allah, setiap niat baik akan dibalas dengan kemudahan. Untuk Anda yang sudah menyimak sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dari hati yang terdalam. Teruslah peduli, teruslah belajar, dan teruslah mencintai orang tua Anda dengan tindakan yang nyata. Semoga Allah memberkahi setiap langkah Anda dalam merawat mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Hidup Sehat 365. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.